Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjal Jaamu kembali hadir dalam program talk show bersama pemimpin pondok pesantren. Kali ini Panjal Jaamu berada di pesantren modern Al Azhar, daerah Kecipe, Bonteng, Menganti, Gresik. Luar biasa. Subhanallah. Pondok pesantren Al Azhar. Yang saya dengar, Jaamu dengar pasti ada di Kairo sana, Al Azhar Kairo. Benarkah pondok pesantren yang ada di Menganti ini afiliasinya ke Kairo, Mesir? Iya. Saya tertarik dengan nama Al Azhar ini. Gimana? Asbabun nuzul riwayatnya ini. Ini. Jadi riwayat singkatnya ini apa sekarang ini namanya singkat tahu enak. Jadi apa nih bahasanya nih iseng. Duh, Iseng saja. Jadi pesantren. Iya, ini karena memang tidak ada keharusan dari alumni Al Azhar untuk harus pakai, kan nggak ada. Jadi alumni Al Azhar itu boleh pakai apa saja kalau mau bikin lembaga pendidikan, lembaga pesantren bebas nih. Jadi ini istilahnya bahasanya di dalam Islam ini kan ada yang namanya suri tauladan, ada namanya ibrah pelajaran. Jadi sesuatu yang baik harus dicontoh. Nah di Al Azhar sendiri di Mesir khususnya ini kan sesuatu uswah yang sangat bagus, contoh yang sangat bagus. Maka saya berharap bisa mencontoh yang bisa suri tauladan, termasuk dari nopo menika modernnya. Jadi Al Azhar kan merangkul semua ini, terus begitu memahami kondisi umat saat ini. Ini Romo ya, apa tidak harus izin ke pihak Al Azhar di pihak yayasannya atau ada izin, harus ada lisensi tentunya kan? Ada izin. Dan itu prosesnya tidak sulit bagi alumni ya. Ya mudah sekali ini. Cumaan kan tidak ada keharusan mau pakai nama saja, apa saja boleh. Makanya Bukan franchise itu ya. Gimana? Franchise atau gimana? Bukan. Bukan. Perusahaan moral apa ya? Misalnya memang ini anak perusahaannya pendidikan dari Al Azhar bukan, ini mandiri memang. Mandiri. Independen. Mandiri. Yang dikelola oleh santri lulusan dari sana. Cumaan seandainya kita ingin berkomunikasi bercabang itu bisa. Bisa. Seperti yang semi cabang ini kan gontor. Napa menika kita bisa seperti itu. Cuma kulo belum. Tahun berapa memulai membangun pesantren? Insya Allah 2011 gitu. 2010, 11, 12an sekitar. Ide mendirikan ini pribadi atau ada usulan dari apa lainnya? Dulu dari kalau dari ayah nih kan pesantrennya di Demak. Aslinya kan di Demak, Jawa Tengah. Dari kakek nenek nih Jawa Tengah sana. Nama pesantren? Ini pesantren Wali Songo. Ini. Nah, terus setelah dari Mesir, disuruh juga di sana, tapi kok kayaknya lebih melebarkan sayap gitu, coba bikin sendiri. Selama di Mesir panjenengan ngambil bidang pendidikan? Ini pulau fikih ya, dan tahfiz juga ya. Ini kalau di daerah Mekah, Medina, Mesir, Maroko, Yaman niku tahfidz niku menjadi sesuatu yang sangat utama dan biasa. Jadi istilahnya kalau orang hafal Al-Quran itu biasa banget. Indonesia padahal mayoritas jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang misalnya orang Mesir, orang Yaman, kalau nggak hafal Al-Quran itu malah itu yang aneh ya. Aneh. Kalau di sini sebaliknya Apalagi ngimami tajwidnya kecocokan di sana ya. Jadi memang sudah digembleng semenjak sekolah dasar nih kan kalau orang sana nih. Jadi tapi Al Azhar dengan banyaknya yang saya ketahui, dengan banyaknya keluhan tentang orang dari timur, dari termasuk daerah
Asia. Asia. Niku kok hafal Al-Quran itu belum banyak, makanya meringankan sampai ya 10 juz saja, 7 juz saja, diringankan oleh Al-Azhar Mesir. Kalau di sini utamanya apa? Tahfiz, kemudian ada pendidikan modernisnya. Jadi modernnya apa? Ini. Jadi di sini insya Allah hampir sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Cuma bedanya kalau di sini kita fokuskan untuk di tahfidnya. Ini pendidikan formalnya nomor 2. Ya. Ini. Nah, apakah bisa? Alhamdulillah, pertolongannya Allah. Dengan melobi sana sini, alhamdulillah bisa. Jadi banyak dikasih keringanan oleh pihak-pihak terkait sehingga anak kita bisa fokus. Nah, permasalahan yang kita lihat di lapangan apabila apa itu namanya sukanya kita kan anak kita formalnya full, Al-Qur'annya full. Kita melihat enak. Mereka yang jalani nggak mampu. Kapasitas. Tentu yang mampu ada, cuma beberapa orang. Tapi mayoritas kan Stres yang juga mampu. banyak. Tapi mindsetnya orang tua ini wali santri selalu kalau ijazah ini opo kan gitu ya. Oh, kita formal. Kita formal juga ada kan. Kita formal full nih. Mulai MI ya. Mulai MI sampai perguruan tinggi sampai S1. Ini formal. Jadi bukan paket, bukan apa itu sekolah paket, bukan sekolah dua, sekolah formal full. Ini kita komunikasi sama pihak-pihak terkait nih, pihak dinas dan lain-lain untuk bisa diberikan keringanan. Alhamdulillah diberikan keringanan sehingga normalnya kalau di Indonesia niku pendidikan formalnya nomor 1, takfidnya nomor 2. Takfid itu masuk ekstrakurikuler ya. Malahan ya. Dan kita ya nggak mau. Tidak. Tahfidz nomor 1, formalnya nomor 2. Namanya aja pondok pesantren. Tapi nggak bisa. Apa itu Bapak nggak bisa. Jadi kalau di Indonesia hampir sebagian besar, niku kan apa kan sebenarnya. Jadi formalnya nomor 1, tahfidznya nomor 2. Niku yai gak mau. Ini tahfidznya harus nomor 1, formalnya nomor 2. Dari awal itu gimana caranya? Alhamdulillah kok ya. Pertolongannya Allah ada saja jalannya, sehingga alhamdulillah anak-anak kita bisa formal nomor 1, tahfidznya nomor 2. Tahfidznya nomor 1, formalnya nomor 2. Dan sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi tahfidznya berbeda karena bisa all out tadi. Bisa all out full. Tahfidznya bisa all out full gitu. Terus jangan mau target ya. Alhamdulillah rahmatnya Allah sangat-sangat memenuhi target karena waktu yang luas itu. Iya. 30 juz itu dalam berapa bulan atau tahun? Alhamdulillah. Jadi di sini kita mengikut sama gaya-gaya memang anjuran dari Islam ini untuk ila sabila bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi harus bijaksana. Jadi yai benar-benar menyampaikan sama para ustadz dan ustazahnya untuk melihat dan berkomunikasi sama wali santri dan santri inginnya apa? Ingin cepat sip, ingin nyantai sip, ingin lambat sip. Nah, jadi kita benar-benar mengayomi. Jadi ingin yang berpacu. Oh, kita ada waktu cuma 40 hari saja, siap. 40 hari saja siap. Untuk waktu setahun siap. Metodologinya sama dengan Al-Azhar. Oh, beda. Menyesuaikan kultur atau kapasitas santrinya. Jadi Yai sudah menciptakan beberapa buku dan untuk kurikulum takfidz. Jadi apa itu namanya, kalau 40 hari ini kurikulumnya, kita sudah ciptakan bukunya. 40 hari ini kurikulumnya ada. Kalau ingin 1 tahun ini kurikulumnya. Kalau 3 tahun ini kurikulumnya. Jadi sudah kita ciptakan semua, alhamdulillah, sehingga santri kita tinggal matangnya, tinggal melakukan, tinggal eksekusi ini untuk memaksimalkan sesuai dengan target kurikulumnya. Jadi Yai benar-benar menyampaikan sama para ustadz dan ustazahnya untuk melihat dan berkomunikasi sama wali santri dan santri inginnya apa? Ingin cepat sip, ingin nyantai sip,
ingin lambat sih. Nah, jadi kita benar-benar mengayomi. Ini jadi ingin yang terpacu. Oh, kita ada waktu cuma 40 hari saja, siap. 40 hari saja, siap. Ya. Untuk waktu setahun, siap. Ini. Metodologinya sama dengan Al-Azhar. Oh, beda. 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 Menyesuaikan kultur atau kapasitas santrinya. Kapasitas santrinya. Sesuai. Jadi Yai sudah menciptakan beberapa buku nih, dan untuk kurikulum takfid. Oke. Jadi apa itu namanya, kalau 40 hari ini kurikulumnya, kita sudah ciptakan bukunya. 40 hari ini kurikulumnya ada. Kalau ingin 1 tahun ini kurikulumnya. Kalau 3 tahun ini kurikulumnya. Jadi sudah kita ciptakan semua, alhamdulillah, sehingga santri kita tinggal matangnya, tinggal melakukan, tinggal eksekusi ini untuk memaksimalkan sesuai dengan target kurikulumnya. Ini seperti itu. Ada kalanya mereka bisa mencapai tahfiz pada saat yang cepat, ada ya? Ada, alhamdulillah, rahmat ya Allah, yang insya Allah jamu itu di situ ada fotonya, di situ di sebelahnya itu ada banyak. Alhamdulillah, ini jadi itu sudah di apa itu namanya, ada diliput semuanya oleh Ustaz Abdul. Jadi alhamdulillah ada yang 12 hari, 12 hari 30 juz. Ada yang 17 hari, di situ fotonya lengkap nggak usah nih. Ada tanggalnya semua gitu. Ya. Jadi Saya ada baca di refleksnya. ini 25 hari, 33 hari, 40 hari. Tapi itu yang 40 hari target ternyata malah lebih cepat. Alhamdulillah semuanya pertolongannya. Dan itu garansi dari pesantren Al-Azhar di Pengantin ini. Ini garansi insya Allah. Jadi apa itu namanya? Kita mengikuti keinginan daripada wali santri dan santri. Inginnya apa? Oh, kita ingin menghafal Al-Quran cepat. Oh, siap. Kita sudah siapkan kurikulumnya. Dan sejak berdiri sudah berapa santri yang dapat beasiswa ke Al-Azhar khususnya? Belum. Belum ya? Belum. Ada yang mengarah ke sana gitu? Insya Allah ada. Insya Allah Itu kita. bentuknya apa ya? Insya Allah nanti di pondok kita nanti kita mau bangun ini seperti market yang ada di bawah nih. Iya. Insya Allah ini. Nah, disitulah nanti kita akan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, bukan hanya di Al-Azhar saja, tapi ini dari kita mencoba untuk meramu antara agama dan umum, sehingga tergantung prodi yang disukai para santri ini. Jadi benar-benar adanya satu kebijakan ini. Karena kalau full agamis, lah orang sekarang kan kadang nggak suka seperti itu. Sukanya apa itu ada di sana, ada hal-hal yang di masyarakat zaman akhir nih, kita coba untuk mengayomi gitu. Jadi modern itu Yai berharap di sana kita mencoba mengayomi keinginan umat bagaimana. Kita coba mengayomi ini. Jadi spesifikasi dari modernisnya itu apa? Spesifikasinya itu entrepreneur atau bukan di mengayominya ini. Melayani Melayani keinginan dari jadi aplikasi dari santri itu sendiri gitu. Kita jadi keinginannya apa? Jadi tapi basicnya kita juga. Basicnya kita fokus di menghafal Al-Quran. Tapi semuanya ada termasuk di apa itu usaha ada, di pendidikan formal itu pasti kan tidak bisa ditinggal. Tidak boleh anak kita paket, itu nggak boleh, ini memang formal. Tapi tahfidznya harus nomor 1, tapi formalnya harus nomor 1. Yang niki mungkin di atas 1, mungkin seperti itu lah. Ada beberapa level selain MP. Pendidikan di sini levelnya apa ya? MP, SMP. MI, SMP, Sanabiyah, kemudian Aliyah, SMK, terus perguruan tinggi, S1. Perguruan tingginya terus fakultas apa ya? Ada beberapa fakultas ya, ada ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, komunikasi dan informatika, sama apa? PGSD, PGM. Ke depan akan ada kedokteran kayaknya. Insya Allah di sana di pondok kita yang ini, bukan di sana. Yang market tadi, di di situ kita coba untuk melengkapi
banyaknya kekurangan sekarang ini. Jadi ada dua sektor ya, santri pria dan santri wanita. Inggih, kita Yang bedakan. di sini yang di desa CP ini khusus santri putra. Ada berapa santri? Kurang lebih berapa nih? Kurang lebih mungkin sekitar 150-an. 100 santri. Kalau yang di santriwati di daerah Di Cerme, ya? Kecamatan Cerme, Itu kurang lebih sama 150. levelnya sama, SD Tinggi sama. sampai perguruan tinggi juga. Tinggi sama. Tinggi. Kalau boleh tahu background Romoya ini memang dari putra seorang kiai siapa namanya? Nggih. Alhamdulillah dari ayah dari Demak, dari Jawa Tengah. Ini alhamdulillah. Yai Ja'far Shadiq. Yai Ja'far Shadiq niku ayah kula. Punya pesantren bernama Kakek nggih. Wali Songo dari kakek. Dari kakek ini. Dikelola beberapa saudara. Berapa putra dari ayah? Ayah niku dua. Totalnya niku 7, meninggal 5, tinggal 2. Tinggal eksis. Ayah kula dan adiknya ini. Oh. Jadi family gitu, banyak di sana. Ini sekarang sudah nggak ada semua, sudah meninggal semuanya. Ayah dan paman-paman sudah meninggal. Yang dari Abah Yai Romoya tinggal berapa? 3. Dari Kulo nomor 2, ada kakak sama adik. Iya, dari pendidikan Romoya ini unik, ada MBA. Itu dari mana? Dari Amerika tuh. Iya. Jadi apa itu namanya? Saya ini kan mengabdi kepada Kanjeng Syekh di salah satu ulama di Mesir. Jadi apa itu namanya? Beliau alhamdulillah kita sudah di S3-nya fikihnya. Itu beliau nyuruh gitu. Anakku, kamu ambil di apa itu namanya MBA-nya. Jadi MBA-nya itu di Mesir, ini terus nanti sambung ke Amerika. Ini. Amerika di universitas? Di Georgetown. Oh, Georgetown. Itu saya nggak ini, kalau nggak nyambung. Tapi ini perintahnya guru, saya siap sambil lama. Ini karena kulo dari kecil memang sukanya di agama. Umum ini nggak suka sama sekali. Dan kalau dipaksain tetap nggak suka ini. Jadi memang nggak suka. Tapi perintahnya guru jadi siap sambil lama atau nah. Jadi terus akhirnya melenceng ini. Jadi istilahnya ini fikih terus melenceng ke sini. Tapi terbawa dalam pengelolaan pesantren ini ya, pendidikan yang di MBA itu ya? Sedikit tersampaikan. Fokusnya di takbirnya, di agama. Tapi tentunya zaman sekarang ini kan tidak bisa satu jalur, harus semuanya mencakup semuanya, termasuk entrepreneur dan lain-lain itu memang harus semuanya harus lengkap nih. Makanya di pondok baru kita nanti insya Allah kita bisa mencoba untuk melengkapi melengkapi ini sampai ada rumah sakit, ada lapangan usaha. Dari Panjal Ca'am ini kan filosofinya seperti bola roda berputar. Ketika panjenengan dalam rotasi kehidupan ini, puncak karir atau prestasi yang nikmat itu di mana ya? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi puncak karir dari hamba Allah adalah bisa mati husnul khotimah. Jadi ini puncak dari keinginan kita dan makanya Yai selalu menyampaikan kepada jamaah dan santri, kita ini sisa umur. Yai, saya kan masih muda, ada orang 20 tahun kan, masa 20 tahun sisa umur? Iya, 20 tahun emang yang umur 20 tahun nggak ada yang mati, bisa ambrek-ambrek. Jadi andai kan 20 tahun itu misalnya buku catatan amalnya 21 tahun, berarti sisa 1 tahun. Misalnya Yai Komari berapa ya? 60 gitu. 60
misalnya 61 tahun mati, berarti sisanya kurang setahun. Jamu berapa jamu? 58. 58, misalnya matinya 59, kurang setahun. Jadi tua muda semuanya adalah sisa umur. Kemudian keinginan kembali, ya, pertanyaannya Camu itu bagus banget. Jadi khususnya saya pribadi dan mungkin keinginan semua hamba Allah menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati ada di jalan Allah, mati dengan menggenggam di jalannya Allah, memperjuangkan. Dan itu kan by proses dia. Nah, proses yang untuk menuju husnul khotimah. Coba dengan Bagus banget nih pertanyaannya, bagus banget. Jadi menuju harus gerbongnya ada leader ya, ada imam ya. Imam. Jadi kalau sudah kumpul dengan orang soleh, nantinya kan sudah diajak kemana-mana ya, diajak untuk zikir, diajak untuk jihad. Makmum cukup lah ya. Cukup. Masih nang buri dewe makmum sudah aman insya Allah. Mono imamin ya. Insya Allah. Tapi masalahnya zaman sekarang itu kan mendekat kepada ulama kan males. Kalau duit. Kalau duit. Temen nih. Kalau duit. Makanya ya coba ini kita mencoba untuk di pesantren nantinya itu kita untuk melengkapi sehingga orang yang mendekat ke dalam apa itu pesantren itu ono duit tadi mungkin begitu, jadi ada lapangan usaha untuk waktu-waktu ke depan sehingga datang ke pesantren, oh ternyata yono duit kan begitu. Ngapunten ya ini. Saya melihat fenomena pesantrenan ya. Dalam kurun ini kan bisa melahirkan para kiai yang karismatik. Berarti kiai yang tinggal sedikit ini kan harus menciptakan santri yang nantinya bisa menjadi karismatik. Kalau saya lihat hadap ini sudah mulai berkurang ya. Kenapa ya? Atau era modernisasi atau milenial. Maupun bagaimana sebuah pesantren bisa mempertahankan tadi hadap pada yai, hadap pada sesama santri, pada para pengajar gitu. Ini yang menaikkan karisma calon-calon kiai nanti. Gimana ya? Itu bagus sekali yang disampaikan Cak Ambu tadi, itu benar sekali. Jadi insya Allah Cak Ambu, kalau di pesantren manapun nih, insya Allah adab memang nomor satu nih, akhlak itu nomor satu nih, nomor satu nih. Jadi akhlak itu di atas ilmu nih. Jadi akhlak terus baru ilmu. Makanya kalau orang-orang berilmu akhlaknya di bawah kan kacau. Tapi kalau akhlaknya tinggi, ilmunya ini ngikut nih. Jadi juga di pesantren Al-Azhar ini ya benar-benar menomorsatukan akhlak tadi ini. Jadi tetapi kamu di sana ada by proses tadi. Jadi anak-anak kita harus meramu dan mempersiapkan yang disampaikan Cak Amru tadi untuk karismatik tadi, karena jaminan manusia bisa mencapai kepada apa itu namanya sesuatu yang teristimewa itu dengan akhlaknya. Maka keruntuhan suatu bangsa akhlaknya hancur dulu. Bangsa itu tinggi, akhlaknya tinggi. Lah di dunia barat kan akhlaknya sudah hancur-hancur. Manggil orang tuanya dengan panggilan nama. Lah di Indonesia alhamdulillah masih itu, tapi sangat bagus yang disampaikan Cak Amru tadi. Untuk waktu ke depan kan bisa tergerus ya, ini harus dibentengi. Nah cara membentengi tidak ada lain di kesempatan ini Yai menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa melakukan itu, membentengi anak-anak kita menjadi hamba Allah yang istimewa, yaitu dengan memasukkan ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Insya Allah dari situ. Apakah karena zaman di pesantren sekarang kan banyak yang pesantren yang benar-benar mengayomi tadi sehingga tidak kekurangan apa yang ada di umum ada di pesantren. Tapi apa yang ada di pesantren nggak ada di umum. Nah, ini kan fakta, bukan kita mau itu bukan. Jadi apa yang ada di pesantren itu di umum itu ada. Apa yang ada di umum itu ada di pesantren. Jadi tentang apa saja di umum itu yang dulu tidak ada di pesantren, sekarang ini ada di pesantren karena para kiai sudah memahami keinginan umat ini. Jadi keinginan umat ini kita harus menjawabnya
sehingga mereka bisa di pesantren ternyata ya itu tadi ada entrepreneur, Iya. ada macam-macam, sehingga anaknya keluar dari pesantren itu sudah siap. Jadi itu yang dulu ada di umum saja, di pesantren nggak ada. Dan ini Tapi sudah sekarang fenomena ya, pesantren sudah mulai bisa bersaing dengan karena masyarakat itu memang luas. harus jamu ini harus semua pesantren di seluruh dunia harus sama Jawab seperti itu. tantangan. Dan Jadi Islam akan bangkit di sini. Islam akan bangkit dan memang fasenya seperti itu jamu. Jadi fasenya waktu ke depan ini Islam akan bangkit sampai menuju ke Imam Mahdi. Iya. Tapi sayangnya nggak lama. Pondasi manusia seutuhnya kafah itu ada di pendidikan pesantren ini. Karena akidahnya Insya Allah walaupun saudara kita yang ngomong masa begitu sih, ya Insya Allah ayo bersama-sama. Karena kumpulan orang yang soleh. Bukan kumpulan orang sokoler kan? Sokoler maksudnya. Jadi apa yang di umum di pesantren sekarang ada. Jadi kepada kaum muslimin muslimat jangan khawatir untuk menitipkan anaknya di pesantren karena semuanya ada ini. Dan kita akan mengayomi ini sehingga tentu ada yang harus ada di umum, tentu harus ada yang di pesantren sehingga ada balance. Tapi jangan di umum semua, nanti adabnya akhlaknya gimana nanti ini. Jadi semuanya harus balance tentunya ini. Tapi fenomena seperti ini dengan pandemi corona covid ini, saya ada teman-teman kalau melihat sebuah gambar foto ini foto anak sekolah pegang HP gitu. Satu foto lagi anak pesantren pegang Al-Quran. Hati nurani orang tua kira-kira milih yang mana gitu kan? Yang orang tua muslim ya akan memilih daripada pegang HP kan mending pegang Al-Quran. Kemarin jadi kan gimana ke depan ini gimana pendidikan Indonesia untuk bukan melawan ya mengikuti era digitalisme itu. Jadi bagus sekali itu jamu pertanyaannya. Jadi di pesantren-pesantren hampir seluruh Indonesia insya Allah juga mencoba sudah meramu era-era digitalisasi ini. Jadi bahkan kan pemerintah sendiri kan menyamakan antara umum dan pesantren dan semua lembaga negeri dan swasta ini kan sudah disamakan semua sehingga di situ bisa. Tetapi kembali lagi kepada akhlak tadi kan, semakin orang itu ke angka-angka yang menjurus kepada modern, tapi bukan modern yang dimaksud kita, tapi modern glamor tadi. Di sana tentu akhlak akan semakin menipis. Nah, maka tonggaknya adalah di pesantren-pesantren tadi. Maka di pesantren memang nggak boleh pegang HP kan? Ini aturan gitu. Tidak boleh pegang HP. Sampai sekarang ini kan? Ini sampai sekarang, kecuali seminggu sekali atau 2 minggu sekali di rumah misalnya. Inggi. Tapi kan di umum ini sekolahnya pakai HP masalahnya. Inggi. Nah ini akan terjadi gradasi moral dan mental. Intinya sebagai perasaan orang pesantren macam mana? Kita tidak alergi kepada dunia digital teknologi ini harus tetapi pondasi keimanan, pondasi ilmu agama ini yang dikuatin. Kalau ini yang dikuatin mau pegang HP juga aman. Tapi kalau pondasinya hancur, nggak pegang HP saya nyuri-nyuri untuk lihat HP itu kan gitu. Jadi pondasi yang kita kokohin. Kadang anak-anak pesantren itu ada jadwal sudah pegang HP, jadwalnya pegang HP, kadang sampai males kan mau pegang HP. Saking sudah kebiasaan. Tetapi pada waktu kita ujian ini kan online semua, pemerintah juga tanggap bagus banget ini karena memang dunia digitalisasi ini tetap perlu harus diikuti. Dan masa lalu juga beliau ini kan gelarnya juga udah profesor. Zaman itu kan belum ada HP itu. Belum makanya kita ini harus up to date jadi benar-benar Yai Saji ini Yai Komari kita zaman dulu belum ada HP tetapi ya gitu dunia digital ya semuanya kan yang bisa dipelajari. Harapan promonya terhadap para santri secara umum
Gimana? Yang diinginkan Yai mereka semua menjadi ulama yang karismatik tadi. Amin. Ulama yang karismatik bagi Yai adalah ulama yang benar-benar bisa mengayomi umat, bukan memaksa umat, Iya. tapi mengayomi umat. Jadi beda. Memaksa umat untuk menjadi baik dengan mengayomi umat untuk jadi baik ini beda. Padahal kelihatannya tipis ini. Padahal itu jauhnya lagi. Memaksa umat ini nggak bisa. Tapi kalau mengayomi umat untuk diajak menjadi baik, insya Allah bisa. Karena baginda Rasul sudah mencontohkan ya, dengan keindahan akhlak ini. Dan zaman sekarang sudah masuk ke ranah-ranah memaksa. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia luar biasa banyak ulama-ulama yang Jadi dakwah bil akhlakul karimah. ini dakwah dengan bil akhlakul karimah, dengan keteduhan, dengan kesejukan, dengan keindahan, tidak dengan caci maki, tidak dengan saling itu luar biasa. Dan itu nampak Islam itu indah. Islam itu indah. Akhirnya ingin sampai menuju kepada nanti ke Imam Mahdi. Memang keindahan. Matur nuwun Yai. Sobat, Sobat, jangan kemana-mana. Kalau sudah ada panjalnya langsung subscribe dan di like ya, dan share ke teman-teman karena pasti ada inspirasi yang baik untuk masyarakat. Panjal Jamu akan kembali dalam wawancara-wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal, Panjal Ja.